menyediakan waktunya yang sudah menyempatkan hadir di kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya mungkin di sini sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mungkin kita awali dulu dengan doa agar kegiatan kita pada hari ini bisa lancar ya. Mungkin boleh kakak yang sebelah kanan untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Di sini sebelumnya udah pada kenal atau belum nih sama anggota yang lain? Belum. Ada yang kenal, ada yang belum ya berarti. Oke, mungkin ada sebagian yang udah kenal juga sama ibu, tapi ada juga yang belum. Jadi ibu kenalin sedikit ya. Jadi kenalin, nama ibu Junior Gasanova. Anak-anak boleh panggil dengan ibu Junior. Di sini ibu sudah menjadi guru BK selama 2 tahun dan saat ini ibu sedang memimpin layanan kita pada hari ini. Ibu harap nantinya anak-anak bisa dengan nyaman untuk menyelesaikan masalahnya dengan ibu maupun dengan anggota yang lain ya. Oke, mungkin kita kenalan dari sebelah kanan ibu terlebih dahulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Ferdiansyah, biasa dipanggil Aldi. Perkenalkan, nama saya Teresa Manda Putri, biasa dipanggil Tia. Perkenalkan, nama saya Nisnata Darmawan, biasa dipanggil Lina. Perkenalkan, nama saya Ada Setrianti, biasa dipanggil Ada. Perkenalkan, nama saya Syabila, biasa dipanggil Tia. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sakti Budi Mukili, biasa dipanggil Anggi. Teman-teman, nama aku Aura. Perkenalkan, nama saya Kak Ferdinandi, biasa dipanggil Maya. Perkenalkan, nama saya Rika Sabila, biasa dipanggil Rizka. Kenalin, nama saya Sabila Tiago, biasa dipanggil Cindy. Oke, sudah kenal semua di sini? Ya, nantinya ibu harapkan anak-anak bisa lebih akrab lagi ya sama anggota yang lain. Oke, mungkin di sini anak-anak udah pada tahu nih kegiatan kita pada hari ini. Kira-kira kita hari ini mau ngelakuin apa nih? Konseling kelompok. Oke, betul sekali ya. Jadi hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Jadi ibu reminder sedikit untuk konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah konseling yang dilakukan secara berkelompok, di mana kegiatan dari konseling kelompok sendiri itu adalah menyelesaikan suatu masalah. Nantinya kegiatan kita itu adalah memfokuskan suatu masalah dari salah satu anggota kita dan anak-anak atau anggota yang lain itu diminta untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, di sini untuk konseling kelompok itu tentunya ada asas-asas yang harus anak-anak patuhi untuk kelancaran konseling kelompok kita pada hari ini. Jadi untuk asas yang pertama, anak-anak diminta untuk sukarela datang ke konseling kelompok kita pada hari ini. Sebelumnya ibu tanya, di sini anak-anak sudah sukarela atau ada yang terpaksa? Sukarela. Oke, semuanya sudah sukarela ya. Nah, selanjutnya anak-anak diminta untuk terbuka nih terhadap permasalahan anak-anak nantinya. Walaupun anak-anak mempunyai masalah pribadi atau mempunyai masalah yang membuat anak-anak bisa mengganggu kehidupan selanjutnya, itu nggak apa-apa, silahkan terbuka, silahkan menyampaikan dengan terbuka terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya untuk anggota yang lain itu anak-anak diminta untuk menjaga kerahasiaan. Jadi setelah salah satu temannya sudah terbuka terhadap permasalahan dirinya, anak-anak yang lain silahkan menjaga kerahasiaan dari permasalahan kita ini ya. Jadi jangan ada yang membocorkan di luar anggota kelompok kita. Oke, karena semuanya sudah mengetahui konseling kelompok dan asas-asasnya, ibu harapkan anak-anak bisa diterapkan di konseling kelompok kita nantinya ya. Oke, sebelum itu ibu akan membacakan janji konselor terlebih dahulu agar nantinya anak-anak bisa berpegang teguh dan mengikuti sesuai dengan janji yang anak-anak ucapkan. Nanti silahkan ikuti setelah ibu ya. Ikrar konseling. Saya berjanji tidak akan membocorkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelompok kami kepada orang lain
yang diberikan. Untuk menerima sanksi yang diberikan. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti Ibu, dan itulah ikrar konseling kita. Jadi Ibu harap anak-anak bisa diterapkan untuk ikrarnya dan sesuai dengan asas-asas yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Oke, sebelum memasuki tahap selanjutnya, di sini Ibu ada ice breaking agar nantinya kita bisa lebih fokus dan lebih konsentrasi lagi untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Oke, sudah siap semua? Siap. Oke, nanti silahkan ikuti gerakan dan ucapan Ibu ya, nantinya kita bareng-bareng. Jadi ice breaking-nya itu ada namanya buka tutup. Jadi Ibu contohkan dulu ya. Oke, jadi ice breaking-nya ini seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Gulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa, haha. Digulung-gulung sambil tersenyum, hihi. Nah, semuanya nanti kita sambil bareng-bareng sambil ikuti gerakan dan nyanyinya, dan nanti makin lama makin cepat ya. Oke, siap? Oke, kita mulai tangannya semuanya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tertawa, haha. Digulung-gulung sambil tersenyum, hihi. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tertawa, haha. Digulung-gulung sambil tersenyum, hihi. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tertawa, haha. Digulung-gulung sambil tersenyum, hihi. Oke, oke, terima kasih. Gimana, udah fresh semua? Udah. Oke, nah karena udah fresh semua, kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Di sini Ibu tanya dulu gimana, udah pada siap untuk ke tahap inti? Siap. Oke, sudah siap ya. Oke, karena tadi sudah dari kanan, mungkin kita beralih ke di samping kiri Ibu. Silakan Cindy untuk mengutarakan masalahnya. Jadi permasalahan Cindy sekarang itu, Cindy itu bimbang antara memilih jurusan. Kan Cindy sekarang ini udah kelas 12 kan Bu, jadi sebentar lagi bakal ikut kayak pendaftaran kayak gitu. Jadi Cindy tuh benar-benar bingung ya. Ada 3 yang Cindy bingung. Yang pertama, Cindy tuh sebenarnya pengen kuliah di jurusan apa namanya tuh, kayak seni budaya kayak gitu kan Bu. Karena Cindy tuh memang pergi di kayak seni. Nah terus om sama orang tua Cindy pengennya Cindy itu kuliah di jurusan bimbingan seni kayak gitu kan. Karena di daerah sini sendiri tuh yang jurusan mereka tuh emang dikit. Jadi peluang untuk masuk dan peluang untuk kerja nanti tuh besar. Dan di satu sisi juga kakek sama nenek Cindy tuh pengennya Cindy masuk bidan. Tapi Cindy ini orangnya tipe orang yang kayak penjijik kayak gitu. Jadi Cindy jijik sama darah. Jadi kan nggak cocok kan kalau misalkan Cindy jadi bidan, kalau Cindy sendiri aja jijik, kadang sama darah Cindy sendiri aja Cindy jijik kayak gitu. Terus Ibu bimbang karena memilih 3 itu. Oke, terima kasih Cindy. Berarti Cindy bingung antara milih jurusan BK, seni budaya atau bidan. Ya, oke, selanjutnya silakan Kinka. Ini udah bahas, jadi orang tua itu udah bahas soal pindah. Pilihannya ini jurusan apa? Tapi saya sendiri belum kepikiran soal pindah. Biasanya juga belum tahu. Berarti Kinkanya belum punya gambaran gitu ya, mau jurusan apa, mau kemana, masih bingung arahnya gitu ya. Oke, terima kasih. Kinka, selanjutnya namanya? Kalau permasalahan dari saya tuh ya Bu, kan saya tuh pengen saya tuh jadi bagian tim yang suka debat kalau di dunia entertain. Oke. Nah, saya tujuannya itu kan sudah sempat cari-cari univ mana yang ada prodi tentang
film dan televisi atau film dan perfilman atau televisi kayak gitu. Itu kalau nggak salah tuh ada yang sudah saya share itu ada di 4 di Universitas Pajajaran Bandung. Cuma orang tua saya kurang setuju kalau saya harus pergi ke Bandung merantau. Karena mungkin mereka tuh masih khawatir Bu, karena saya kan anak perempuan, jadi masih takut lah kalau untuk dilepas sendiri. Terus karena katanya tuh kalau bisa kuliahnya yang dekat aja. Cuman kalau kuliah yang dekat itu unitnya tuh nggak ada prodi tentang itu Bu. Jadi saya tuh nggak tahu harus ganti ke prodi apa yang sekiranya emang saya minati selain yang tadi. Jadi saya tuh belum tahu apa sebenarnya kemampuan saya sebenarnya kalau selain dari yang saya minati tadi ya. Itu sih Bu. Oke, terima kasih Mbak Maya. Mungkin Mbak selanjutnya Aura. Oke Bu, kalau aku sekarang tuh lagi dilema Bu tentang karir, karena kita di kelas 11 ini tuh banyak sosialisasi yang buat masuk kejuruan tertentu gitu di berbagai pilihan universitas. Nah di situ aku lihat teman-teman aku di kelas tuh dalam kelas aku maupun yang lain itu mereka udah pada pilihan mereka gitu. Sedangkan pas aku pikir-pikir lagi ternyata aku aja belum tahu minat sama bakat aku gimana gitu. Jadi aku tuh benar-benar dilema sekarang tuh mau ambil jurusan apa nantinya. Pas sudah kelas 12 kan banyak orang itu udah tepat gitu. Nah, jadi aku tuh bingung aja Bu sama minat dan bakat aku sekarang. Oke, berarti hampir sama kayak Inka ya. Belum tahu gitu minat dan bakat dan kelebihannya juga kemana gitu ya. Oke, terima kasih Aura. Selanjutnya Selvi. Kalau saya sendiri tuh hampir sama sih Bu tentang karir juga, tapi bukan ke dilema antara jurusan, tapi lebih ke bingung antara memilih kerja atau kuliah. Karena yang pertama kalau mau kuliah itu orang tua tidak setuju karena saya ini anak perempuan satunya, jadi kayak orang tua tuh berat untuk memaksa saya merantau. Terus kalau mau kuliah juga saya tuh terhasil sama kawan-kawan gitu, karena kawan-kawan tuh selalu bilang kayak buat apa kuliah, karena nantinya kita juga pasti di dapur kayak gitu. Terus kayak kuliah tuh ngabisin duit aja, jadi mending kita kerja terus cari duit yang banyak biar bisa liburan ke sana sini. Itu kalau saya. Oke, berarti permasalahan Ani ini bingung gitu ya antara pengen kuliah tapi orang tua malah nyuruhnya kerja aja dulu ya gitu ya. Oke, terima kasih Ani. Selanjutnya Sabila. Jadi permasalahan yang saya alami itu kuliah juga masih bingung juga. Saya tuh pengen kuliah Bu, tapi kayak orang tua tuh nggak nyuruh juga karena saya juga ragu kalau prestasi saya tuh nggak bisa untuk mengikuti kuliah Bu. Prestasi saya tuh kayak rendah gitu, jadi saya takut nanti nggak bisa selesai kuliah. Berarti insecure lah ya sebelum memilih, takutnya kedepannya nggak selesai gitu kuliahnya gitu ya Sabila ya. Oke, terima kasih Sabila. Selanjutnya silakan. Baik, kalau dari saya sendiri Bu, saya tuh bingung antara kedua pilihan orang tua saya. Baik ayah maupun ibu saya tuh memilihkan jurusan yang berbeda untuk saya. Kalau saya sendiri sih lebih ingin seperti pendapat dari ibu saya. Ibu saya menurut saya jangan jurusan dulu. Sedangkan kalau ayah saya tuh ingin saya untuk tes kedinasan kayak gitu Bu. Saya juga sekarang sudah les ya Bu, tapi di satu sisi lagi saya takut juga untuk bingung untuk mencerahkan salah satu dari mereka gitu. Jadi saya dilema untuk sekarang tuh mau gimana. Oke, berarti bingung gitu ya, hampir sama seperti Cindy tadi. Jadi kedua orang tua tuh beda pilihan untuk menentukan karir kita gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan. Kalau saya permasalahannya juga tentang karir, tapi kalau saya ini saya bingung untuk mau masuk jurusan yang pertama itu perguruan, sama satunya lagi saya pengen banget masuk kedokteran dulu, tetapi di satu sisi kedokteran itu nilainya terlalu tinggi Bu, dan mungkin saya nggak bisa masuk ke jurusan itu, tapi saya juga nggak mau melepas yang jurusan kedokteran mungkin itu sih. Oke, terima kasih Rina. Ini yang penting juga ya, kayak Sabila ya. Oke, selanjutnya
tapi setidaknya kuliah ini udah tahu kekurangannya, tapi belum tahu nih kelebihannya di mana gitu ya. Oke, silakan Rani. Baik, kalau saya sendiri itu sama ya, masih bingung oleh baik seperti jurusan, saya tuh bingung kuliah atau kerja sama seperti ini. Tapi kebalikannya, saya tuh malah orang tua saya tuh pengen saya tuh kuliah, tapi saya malah merasa nggak mau kuliah karena bagi saya kuliah itu ya percuma kan, ditambah lagi ekonomi keluarga kan lagi menurun gitu kan. Nah, jadi saya pikir lebih saya bekerja untuk membantu perekonomian tadi, tapi ya bingung kok orang tua maunya kuliah gitu aja sih. Oke, berarti hampir sama ya sama permasalahan Andi tadi ya, yaitu bingung antara kuliah sama kerja. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah mengutarakan masalahnya, dan di sini kita akan berfokus pada satu masalah saja. Di sini anak-anak tadi sudah dengar masalah masing-masing. Mungkin ada pendapat kita ingin menyelesaikan permasalahan siapa? Anggi? Ya, Anggi dan kan sama. Ya, ya kebalikannya tuh kayak dia sama Anggi. Oke, berarti tapi kita berfokus pada Angginya ya. Oke, yang lain udah setuju? Setuju ya. Oke, nah jadi kita ambil permasalahan Anggi. Jadi Bu repetir sedikit ya permasalahan Anggi tadi, bingung antara mau kuliah atau kerja, karena kalau Anggi ini pengennya kuliah ya, tapi di satu sisi orang tua Anggi ini tidak mendukung karena pengennya Anggi ini di rumah yang dekat-dekat rumah gitu, karena Anggi ini merupakan anak satu-satunya. Nah, mungkin di sini anak-anak ada pertanyaan terlebih dahulu nih untuk menganalisis permasalahan Anggi. Silakan Aldi. Jadi ini nih, kalau boleh tahu apa sih yang bikin orang tua kamu tuh nggak setuju kamu kuliah? Boleh tolong dijelasin? Yang pertama itu kan karena aku perempuan satu-satunya. Terus bisa dibilang waktu SMP itu aku tuh kayak suka main, terus kayak masih kecil dan udah pacaran gitu loh. Jadi takutnya kalau misalkan aku merantau, aku malah bebas, terus kayak pergaulan bebas, dan sekarang kan banyak ya kayak di kota-kota tuh orang berdua nikah gitu. Jadi orang tua tuh kayak udah takut aja ngelepas aku kuliah jauh gitu. Yang lain ada lagi? Silakan Cindy. Anggi, sini mau tanya, sebenarnya dari di dalam hati Anggi yang paling dalam, pengen nggak sih kuliah? Kalau dibilang tuh sebenarnya dingin banget, karena aku ngerasa juga kalau mau kerja, aku tuh kayak gak ada skill di bidang apapun kayak gitu. Nah, karena yang pertama gak ada skill tadi, terus kayak aku lebih suka belajar daripada ngerjain sesuatu kayak gitu. Nah, jadi kayak aku lebih inginkan kuliah aja, karena kalau kuliah kan kayak cuma ngerjain tugas gitu-gitu, terus makan tuh masih tanggung. Cuma kalau kerja, kalau misalkan aku gak ada duit, kalau mau minta sama orang tua pasti malu karena aku udah kerja tadi. Jadi lebih ke kuliah sih kalau. Oke, berarti tapi keinginan Anggi ya berarti inginnya kuliah gitu ya. Tapi Anggi apa sih yang udah Anggi lakukan untuk bisa Anggi tuh bisa mencapai kuliah gitu? Walaupun sebenarnya orang tua nggak setuju, tapi aku tuh udah nyiapin, aku selalu belajar setiap malam buat nyiapin untuk ikut tes kuliah Bu. Jadi aku udah belajar terus juga ikut les dengan mengisikan uang jajan aku untuk bayar les tadi, supaya nanti pas tes SNBT-nya itu aku bisa mengerjakan soal-soalnya dengan mudah. Oke, yang lain gimana? Ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin silakan dari kanan aja dulu ya. Oke. Nah, baik, terima kasih sebelumnya ya Bu. Gini, kamu udah pernah coba untuk ngobrol sama orang tua kamu nggak tentang keinginan kamu sekarang? Sudah pernah Kak, tapi ya itu tadi kayak orang tua tuh masih kekeh, karena orang tua tuh kan nggak ada latar belakang pendidikan juga, jadi kayak pemikirannya tuh kalau bisa dibilang tuh kayak masih ke zaman dulu banget gitu, overthinking duluan, takut anak perempuan ini jadi anak perempuan yang berjalan bebas di luar sana. Kamu Ada kakak atau saudara adik kamu nggak? ada, tapi cowok. Ada wanita. Kalau kakak cowok tuh kan udah pada nikah semua, jadi lebih
pendidikan kamu ini? Kalau kakak tuh lebih ke ibu, tapi dia juga masih ngebela aku. Kalau kakak bilang kalau misalkan urusan biaya nanti dia kakak yang bantu, tapi itu tadi kita terus sama ibunya tuh belum dapat, jadi kakak juga belum berani ngelepasin aku buat kuliah. Oke, sudah cukup. Selanjutnya, Kalau dari aku yang ini aku mau nanya, dalam ini kan anak kamu ini kan masih ragu untuk melepas kamu buat merantau gara-gara mungkin permasalahan yang dulu. Nah, kamu ini udah pernah belum sih kayak mencoba meyakinin orang tua kamu gitu, misalnya nunjukin bukti kalau kamu ini nggak bakal ngulangin yang hal yang sama nanti yang dulu. Kalau aku tuh udah nyoba kayak dari kelas mesinnya aku udah coba berubah, aku udah nggak pacaran lagi dan lebih ngikutin keseharian ibu aku, karena ibu aku tuh lebih ke agamis banget orangnya, jadi aku mulai ngikutin keseharian dia kayak sholat lima waktu, terus sering ikut beliau kajian juga kayak gitu. Jadi aku harap dengan aku berubah ini beliau tuh yakin kalau aku udah berubah dari zaman aku SMP dulu gitu sih. Jadi sebenarnya kamu ini udah berusaha coba nunjukin kalau kamu ini udah mulai ada perubahan gitu ya, walaupun mungkin belum kelihatan bakalan dulu apa enggak nih, kelihatan gak nih usaha kamu. Oke. oke, terima kasih Mbak Maya. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapannya? Oke, mungkin dari Tess dulu ya. Tadi mungkin berkaitan sama pertanyaan Maya tadi ya. Jadi kan kamu udah berubah. Itu kira-kira kalau untuk sekarang itu kelihatannya ibu kamu udah mulai misalnya kamu ngebahas lagi, itu kira-kira ibu kamu udah akan setuju atau masih kelihatan belum akan setuju? Kalau aku lihat ibu aku tuh kayak udah kasihan gitu sama aku, tapi kayaknya belum terlalu lulus sih. Kalau misalkan buat lepas aku sih kayak belum. Silakan, Rena. Sekarang dari aku, menurut Anggi gimana planning Anggi ke depannya kalau misalkan Anggi ternyata tetap nggak direstuin sama orang tua, sama kalau misalkan satunya lagi itu kalau Anggi planning Anggi ke depan kalau misalkan udah direstuin sama orang tua nggak kuliah, kira-kira gimana? Jadi ada dua pertanyaan. Kalau misalkan dan tadinya aku direstuin, planning aku ke depannya yaitu menyiapkan diri untuk benar-benar masuk ke dunia perkuliahan. Yang pertama aku bakal lebih sering lagi ikut les dan aku lebih giat lagi untuk belajar, dan mungkin aku bisa join ke aplikasi-aplikasi kayak Ruang Guru itu biar bisa belajar dari rumah. Terus kalau misalkan aku belum dapat restu, mungkin aku bakal tetap kuliah tapi di UT atau Universitas Terbuka, karena itu bisa kuliah tapi kita di rumah aja. Karena kalau mau kerja aku belum kepikiran mau kerja apa. Oke, ada lagi yang ingin memberikan tanggapannya? Oke, mungkin tadi udah cukup banyak ya Anggi dari pertanyaan-pertanyaan anggota-anggota yang lain, dan kayaknya tadi udah ada pertanyaan dari Cindy, keinginan-keinginan Anggi yaitu tetap untuk kuliah. Terus tadi Anggi juga sudah menceritakan apa saja yang sudah Anggi lakukan, yaitu dengan berubah gitu ya, dengan cara mengikuti perilaku positif atau kebiasaan positif dari orang tua Anggi. Lalu terus Anggi tadi sudah coba berbicara gitu, walaupun belum responnya itu belum maksimal dari orang tua Anggi, tapi Anggi sudah mencoba berbicara dan mungkin akan terus mencoba gitu ya sampai mendapat restu tersebut. Lalu Anggi tadi juga sudah mempunyai perencanaan Anggi sendiri, kira-kira mau apa yang ingin Anggi lakukan. Mungkin di sini Ibu akan lebih spesifik bertanya kepada Anggi mengenai planning dari Anggi. Mungkin boleh diberikan ke Anggi terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu ada satu kertas dan Anggi silahkan isi beberapa planning atau beberapa perencanaan yang ingin Anggi lakukan dalam minggu ini. Jadi untuk planning-planningnya Ibu harapkan Anggi di minggu ini bisa Anggi terapkan, dan minggu depan setelah kita melakukan konseling kelompok lagi, Ibu harapkan Anggi ini sudah melakukan yang sesuai dengan keinginan-keinginan yang sudah Anggi tulis. Mungkin kita mulai tunggu Angginya dulu ya. Mungkin boleh beberapa saja.
ditutup dan simpan. Oke, nanti silahkan serahkan ke ibu. Dan ini itu ibu harapkan Anggi bisa diterapkan ya sesuai yang ibu sampaikan tadi. Anggi bisa diterapkan sesuai dengan planning atau perencanaan yang Anggi lakukan di minggu ini, dan ibu harapkan bisa sesuai dengan perilaku Anggi ya. Oke, mungkin itu saja untuk permasalahan kita pada hari ini. Jadi ibu simpulkan sedikit dari permasalahan Anggi tadi. Anggi tadi mempunyai masalah bingung antara kuliah ataupun kerja, tapi terus Anggi tadi juga terdapat kendala di restu orang tua karena Anggi merupakan anak perempuan satu-satunya gitu ya. Tapi Anggi juga tadi sudah berusaha untuk menciptakan hal-hal positif agar mendapat restu untuk keluar untuk mencapai universitas yang Anggi inginkan. Dan tadi juga udah ibu memberikan planning yang sudah Anggi tulis di kertas ibu, dan kita tunggu di minggu depan apakah Anggi sesuai dengan yang apa yang dia tulis sekarang atau tidak ya. Oke, mungkin itu saja untuk konseling kelompok kita pada hari ini. Ibu harapkan anak-anak bisa mengambil hal positif dari apa yang sudah anak-anak atau sudah Anggi berikan kepada kita. Anak-anak bisa mengambil solusi yang tepat dari permasalahan-permasalahan masing-masing, dan anak-anak juga bisa mengambil hal positifnya yang bermanfaat ya. Oke, sebelum ibu tutup mungkin ibu ingin meminta pesan dan kesan terlebih dahulu kepada anak-anak terhadap pesan kelompok kita pada hari ini. Siapa yang bersedia? Oke, silakan Aura. Kesan dan pesannya ke kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini itu, yang pertama kesannya itu menurut saya yaitu topik yang kita ambil ini udah cukup bagus ya, dan juga bermanfaat juga semuanya untuk semuanya. Kita ada di kelas 11 dan 12 yang dimana topik karir ini pastinya bakal membantu ke depannya juga. Dan untuk pesannya semoga kita semua bisa aktif seperti ini terus untuk mengkaji lagi masalah-masalah yang kita alami, dan juga bisa saling membantu terhadap masalah-masalah orang lain. Itu aja sebenarnya. Oke, mungkin kita pesan dan kesan ini bisa dari masing-masing ya. Karena dari tadi Aura sudah, mungkin boleh ke sebelah kiri, sebelah kanannya Maya. Kalau dari saya kurang lebih sama sih Bu, kayak punya Aura sama misalnya karena kan untuk pasien kita pada hari ini cukup aktif ya Bu, karena banyak yang masih pendapat terus mengajukan juga tentang permasalahan Anggi secara lebih detail lagi, terus ditambah topik permasalahannya juga cukup baik, bagus gitu, karena nggak cuma untuk Anggi, untuk kita juga bermanfaat, karena yang permasalahan kayak ini mungkin sebenarnya bakal terjadi juga sama diri kita kan, karena ada yang kelas 11, ada juga hampir mirip tadi ya permasalahan Aldi. Itu saja sih. Oke, terima kasih Maya. Silakan Inka. Di antara ini kurang lebih memiliki permasalahan yang sama, jadi dengan kelompok ini bisa menyelesaikan masalah kita dengan lebih baik. Terima kasih Inka. Silakan Cindy. Kalau dari segi mungkin hampir sama dengan teman-teman yang sebenarnya kalau pesan kita pada hari ini, ibu sendiri sebagai guru BK juga kayak sama kayak gitu, jadi kayak kamu tuh kayak mengajar kayak gitu. Oke, terima kasih Cindy. Silakan lanjut ke Aldi. Kalau saya sendiri kesannya sangat baik ya Bu. Jadi kegiatan ini bermanfaat lah untuk saya, terutama setelah membahas masalah kita tadi, saya jadi tahu lah pentingnya komunikasi sama orang tua khususnya. Untuk pesannya ya semoga kegiatan ini bisa sering dilakukan supaya semua masalah dari kita bisa terselesaikan. Itu saja. Oke, terima kasih Aldi. Selanjutnya Rias. Kalau dari dia mungkin udah dibahas mungkin masalah global itu satu karena pembahasannya juga permasalahan yang punya
Dan mungkin sama kayak Alwi tadi, mungkin kita bisa ningkatin komunikasi kita sama orang tua. Apalagi kita kan habis ini akan keluar dari SMA tuh bakal terjadi lebih tinggi ya Bu. Mungkin kita bisa minta masukan dari orang tua, minta saran sama orang tua, karena itu juga akan menanggung diri kita ke depannya bakal menjadi kayak gimana gitu. Oke, terima kasih Lena. Selanjutnya silakan. Baik, terima kasih ya Bu. Untuk saya sendiri pesannya sama dengan teman-teman yang lain, sangat baik. Karena di sini kita bisa berbagi tentang permasalahan dan sama-sama mencari solusi yang ada. Dan pesannya juga semoga dari kita berbagi ini kita sama-sama bisa menemukan solusi yang terbaik untuk kita semua, dan permasalahan itu segera kita selesaikan. Oke, selanjutnya Syabila. Baik, terima kasih Bu. Pesan dari saya sendiri itu hampir sama dengan teman-teman yang lainnya juga yang sudah mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat sekali, dan senang sekali saya bisa ikut konseling kelompok pada hari ini, dan banyak juga hal yang positif yang saya dapatkan dari saran dari teman-teman dan pendapat dari teman-teman semua. Oke, terima kasih Syabila. Mungkin dari terakhir ini dari pesan dan kesan dari yang punya permasalahan tadi ya, yaitu Anggi. Gimana pesan dan kesannya? Pesan dan kesannya menurut saya kegiatan konseling kelompok ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan saya sendiri, karena dengan melakukan kegiatan ini saya dapat menemukan solusi-solusi yang sebelumnya tidak saya pikirkan. Karena solusi dari teman-teman ini menurut saya sangat membantu sekali untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Dan sama sarannya seperti yang dikatakan Ali tadi, semoga kegiatan ini bisa dilanjutkan, dan semoga teman-teman sekalian ada kesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang masing-masing. Mungkin kalau dari saya. Oke, terima kasih Anggi. Terima kasih juga anggota yang lain yang sudah memberikan pesan dan kesannya. Ibu harap seperti tadi lah ya, yang teman-teman atau anggota yang lain bisa mengambil hal-hal positif yang dari permasalahan Anggi tadi ya. Oke, mungkin itu saja untuk konseling kita pada hari ini. Mungkin kita akan bertemu di minggu selanjutnya setelah sesuai dengan rencana kita nantinya. Ibu memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mungkin sebelum kita tutup, tadi kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa ya. Mungkin Aldi bersedia lagi? Marilah teman-teman, sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa kembali. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aldi, terima kasih juga semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke konseling kelompok kita pada hari ini. Ibu harap semuanya bisa mengambil manfaat dan juga masalah yang diutarakan tadi bisa cepat mendapatkan solusinya masing-masing ya. Oke, mungkin itu saja untuk kegiatan kita pada hari ini. Ibu memohon maaf apabila ada kesalahan kata selama kegiatan tadi. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.